Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 52. Akan tetapi iblis tua yang cerdik ini menyembunyikan Cheng Cheng, dan orang macam dia ini tentu benar-benar akan membunuh Cheng Cheng kalau dia tidak memenuhi permintaannya. Kalau kau menipuku, kemanapun kau pergi akan kukejar sampai dapat, Hek Tiao Lomo. Tidak. Aku bicara sebagai seorang tokoh Kang Ou terhadap seorang tokoh lain, dan namaku akan tercemar selama hidupku kalau aku menipumu. Aku akan membebaskan kalian kalau engkau mau dan berhasil membantuku. Katakan, apa yang harus kulakukan? Kami sedang diserbu musuh-musuh yang lihai, dan kalau engkau bisa mengundurkan musuh-musuh itu, nah, aku Hek Tiao Lomo berjanji akan membebaskan engkau dan gadis itu. Siapakah musuh-musuhmu itu? Mereka adalah serombongan pengawal yang dipimpin oleh Gak Bun Beng, Putri Milana, dan Sumakian Bu. Terkejut sekali hati topeng setan mendengar ini, alisnya berkerut. Bagaimana dia berani melawan? Andai kata dia mampu menghadapi mereka juga, bagaimana dia dapat melawan orang-orang yang dia tahu adalah pahlawan-pahlawan dan pendekar-pendekar besar itu? Akan tetapi, keselamatan Cheng Cheng berada di tangan Hek Tiao Lomo. Topeng setan menjadi bingung sekali. Bagaimana Gak Bun Beng, Milana, dan Sumakian Bu dapat berkumpul dan kini dikatakan oleh Hek Tiao Lomo bahwa mereka memimpin pasukan pengawal menyerbu dusun itu? Untuk mengetahui hal ini, baiknya kita membiarkan dulu topeng setan yang sedang kebingungan itu dan mari kita mengikuti pengalaman Gak Bun Beng dan Milana. Seperti telah dituturkan di bagian depan, dengan hati seperti disayat-sayat Gak Bun Beng terpaksa meninggalkan istana Milana, bekas kekasihnya dan yang masih merupakan satu-satunya wanita yang dicintanya di dunia ini. Perih sekali hatinya ketika dia melihat kenyataan bahwa Milana juga masih mencinta dia. Bahwa wanita yang dicintanya itu ternyata hidup merana, hidup sengsara di samping suaminya itu, karena Milana tidak pernah dapat melupakan dia. Betapa akan mudahnya untuk membiarkan diri terbenam dalam kebahagiaan bersama Milana, menuruti suara hati dan dorongan keinginan yang ditekan-tekannya selama belasan tahun ini. Akan tetapi kalau dia menuruti hati dan menerima uluran kasih sayang Milana, akan menjadi orang macam apakah dia? Tidak. Ayahnya dahulu terkenal sebagai seorang datuk sesat, berjuluk Kang Tou Kui Gak Liat, dan kelahiran dirinya pun adalah akibat perbuatan terkutuk ayahnya itu atas pemerkosaannya terhadap ibunya. Biar ayahnya seorang manusia iblis, dia harus menebus semua penyelewengan ayahnya itu dengan perbuatan benar. Dan kalau dia kini menuruti nafsu hatinya, merebut seorang wanita seperti Milana yang masih bersuami, berarti dia sama tersesatnya dengan ayahnya. Tidak, biar hancur hatinya, biar remuk hidupnya, dia tidak sudi melakukan hal ini dan dia telah melarikan diri dari Milana. Akan tetapi, cintanya terhadap Milana demikian besarnya, mengalahkan segala-galanya. Dahulu, selama belasan tahun dia telah mampu menekan perasaannya ini, menekan hasrat hatinya untuk bersanding dengan wanita kekasihnya. Akan tetapi, setelah kini bertemu dengan Milana, duduk berdekatan, mendengar suaranya, bahkan mendengar pernyataan cinta kasih wanita itu yang masih sebesar dahulu terhadap dirinya, mana dia mampu berjauhan. Dia tidak kuat untuk berjauhan lagi. Maka seperti seorang yang sinting Gak Bun Beng tak pernah jauh meninggalkan kota raja. Bahkan kadang-kadang dia mencuri masuk, menggunakan kepandaiannya hanya untuk menjenguk dan melihat wajah kekasihnya. Dia cukup puas hanya dengan melihat sepintas wajah yang tak pernah meninggalkan lubuk hatinya itu, lalu pergi lagi. Akan tetapi tidak jauh, hanya dekat di luar kota raja, bersembunyi. Gak Bun Beng adalah seorang laki-laki yang sudah berusia 39 tahun, hampir 40 tahun dan selama hidupnya baru dengan Milana saja dia berdekatan dengan wanita. Dia adalah seorang perjaka, bahkan setelah dia berpisah dengan Milana belasan tahun yang lalu, dia tidak pernah mau memandang wanita lainnya dan seolah-olah sudah menutupkan pintu hatinya terhadap cinta asmara antara pria dan wanita. Segala macam bentuk nafsu keinginan lahir dari pikiran. Daya tarik yang terkandung dalam keindahan bentuk tubuh dan kecantikan serta kelembutan seorang wanita terhadap pandang mata seorang pria memang sudah sewajarnya. Akan tetapi dalam daya tarik itu tidak terkandung nafsu berahi. Kalau kita kaum pria melihat seorang wanita dan kita kagum akan kecantikannya, kelembutan dan keluasannya, maka hal itu hanya habis pada tingkat kekaguman saja.
Akan tetapi begitu sang pikiran masuk mencampuri, pikiran membayangkan hal yang bukan-bukan, kenangan-kenangan yang pernah dirasakannya atau pernah didengarnya, pernah dilihatnya, maka sang pikiran ini lalu membayangkan betapa akan senang dan nikmatnya kalau kita dapat memiliki wanita itu menjadi kawan bermain cinta dan sebagainya. Maka lahirlah nafsu berahi yang pada dasarnya hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri pribadi. Pikiran adalah diri pribadi, maka segala yang direncanakan dan diperbuat oleh pikiran selalu berpusat pada kesenangan untuk diri pribadi. Dengan kekuatan batinnya yang memang amat kokoh kuat, Gak Bun Beng berhasil menjauhkan diri dari nafsu berahi dan tidak merasa terganggu. Akan tetapi tiba-tiba muncul Shanti Dewi dalam kehidupannya, dan sifat-sifat darah yang amat baik ini dengan kekuatan mujizat membuka lagi pintu hatinya. Kalau saja dia tidak mempunyai kesetiaan sampai mati kepada Milana, agaknya dengan amat mudahnya dia menerima uluran tangan Shanti Dewi yang jatuh cinta kepadanya karena terdorong oleh hutang budi dan kekaguman yang berlebihan. Dia menolak Shanti Dewi dengan bijaksana, mengingat usia mereka, mengingat hubungan hatinya dengan Milana. Akan tetapi penolakan ini membuka lebar-lebar kembali luka di dalam hatinya. Semua ini ditambah lagi dengan perjumpaannya dengan Milana. Lalu lebih-lebih lagi dengan pernyataan Milana betapa wanita itu masih selalu mencintanya, betapa wanita itu merana hidupnya karena dia. Kini Gak Bun Beng tersiksa hebat, jauh lebih hebat daripada dahulu karena kini setiap detik dia digerogoti perasaan dendam rindu kepada Milana. Inilah yang membuat dia tidak mampu lagi terpisah jauh-jauh dari wanita yang dicintanya itu, dan penderitaan ini hendak diperingan dengan setiap kali menjenguk wajah orang yang dicintanya. Dia tidak tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya bahkan memperhebat penderitaannya, seperti seorang yang kehausan diperlihatkan air yang tidak boleh diminumnya. Betapa terkejutnya ketika dia mendengar akan geger yang terjadi di kota raja, yaitu tentang tewasnya Pangeran Leong Bin Ong yang kabarnya dibunuh oleh perwira Han Wai Kong dan tentang tewasnya perwira itu pula, kemudian tentang mengamuknya Putri Milana dan lenyapnya Putri Shanti Dewi dari Istana Kaisar. Tentu saja dia cepat memasuki kota raja dan melakukan penyelidikan. Dengan muka pucat dia menghadap Perdana Menteri Su dan mendengar semua penuturan Perdana Menteri itu bahwa suami Milana tewas, kemudian betapa Milana menculik Putri Shanti Dewi dan melarikan diri dari kota raja setelah membunuh para pengawal Leong Bin Ong yang menewaskan suaminya. Gak Bun Beng terkejut dan juga berduka sekali. Kekasihnya tertimpa malapetaka yang demikian hebat tanpa dia mampu menolongnya. Dia merasa menyesal sekali. Andai kata dia tidak meninggalkan istana putri itu, kiranya belum tentu suami putri ini akan tewas dan membawa akibat sedemikian hebatnya sehingga kini Putri Milana menjadi seorang pelarian dari istana. Setelah mengaturkan terima kasih kepada Perdana Menteri Su, dia lalu berpamit dan cepat mencari Milana yang dia duga tentu hendak mengantarkan Shanti Dewi kembali ke hutan. Sementara itu, seperti telah diceritakan di bagian depan, Milana yang membawa lari Shanti Dewi bertemu dengan Ang Siok Bei. Kemudian bertemu dengan Jenderal Cao Liang dan menyerahkan Shanti Dewi kepada dua losin pengawal jenderal itu yang dipimpin oleh kepala pengawal Chan Siok untuk dikawal sampai ke Butan. Putri Milana sendiri lalu berpisah dari Jenderal Cao Liang untuk kembali ke utara karena dia ingin pergi ke orang tuanya, yaitu di Pulau Es. Lemas rasanya seluruh sendi tulangnya ketika Putri Milana berjalan perlahan memasuki hutan itu. Berkali-kali dia menghela napas panjang, menyesali dirinya sendiri karena dia merasa telah melakukan dosa yang amat besar. Dia merasa seolah-olah dialah yang telah membunuh Han Wai Kong. Dia tahu bahwa suaminya itu seperti membunuh diri, sungguh pun pembunuhan diri yang amat terhormat dan berjasa besar bagi negara. Dan yang menjadi sebab adalah dia. Suaminya menderita hebat sejak menikah dengan dia karena suaminya itu benar-benar mencintanya dan dapat dibayangkan betapa perih hatinya dan sengsara hidupnya karena semenjak menikah, sampai belasan tahun lamanya, dia hanya menjadi istri dalam nama saja, tidak pernah menjadi istri dalam arti yang sesungguhnya. Salahkah aku? Berdosakah aku? Berkali-kali dia bertanya kepada diri sendiri. Dia dahulu diharuskan menikah oleh kaisar dan terpaksa dia harus memilih seorang di antara mereka. Pilihannya jatuh kepada Han Wai Kong, akan tetapi bagaimana dia bisa mencinta orang lain kalau hatinya sudah diserahkan sebulatnya kepada Gak Bun Beng? Han Wai Kong membunuh diri karena ingin membahagiakannya, ingin membebaskannya agar dia dapat berkumpul dengan Gak Bun Beng. Kalau sampai tujuan terakhir suaminya itu tidak terpenuhi, sama artinya dengan membiarkan suaminya itu mati konyol, mati dengan sia-sia. Akan tetapi Gak Bun Beng
Milana menarik napas panjang ketika teringat pria yang dicintanya itu, teringat akan pendiriannya, akan keangkuhannya. Teringat betapa Ga Bun Beng berkeras meninggalkannya, kembali dia menarik napas panjang dan bibirnya terdengar mengeluh lirih seperti rintihan. Ga Suheng. Sumai. Suara ini memasuki telinganya seperti halilintar dan membuat seluruh tubuhnya tergetar. Wajah Milana menjadi pucat sekali dan cepat dia membalikkan tubuhnya. Ketika melihat orang yang sedang dikenangnya itu kini berdiri di depannya, Ga Bun Beng yang berwajah pucat dan bermata sayu, Milana menggosok kedua matanya. Sumai. Milana, aku di sini, Ga Bun Beng berkata dengan suara terharu ketika melihat wanita itu seperti tak percaya akan kehadirannya, wanita yang dicintanya, yang berpakaian kusut dan berambut awut-awutan, berwajah pucat sekali akan tetapi yang kecantikannya baginya tak pernah berkurang semenjak mereka masih remaja dahulu. Suheng. Ga Suheng, Milana tak dapat lagi menahan hatinya. Wanita yang terkenal sebagai seorang pendekar besar, seorang pahlawan dan seorang panglima yang amat gagah perkasa, yang mampu menghadapi segala macam bahaya dengan mata tidak berkedip, yang tidak pernah meruntuhkan air mata dan yang terkenal sebagai seorang wanita gagah berhati baja, kini tidak lebih hanya seorang wanita yang lembut dan tangisnya mengguguk, air matanya jatuh berderai-derai. Seperti seorang anak kecil dia berdiri sambil menangis, tubuhnya berguncang dan kedua punggung tangannya menggosok-gosok matanya. Sumai, tenangkan hatimu, Sumai, dengan suara gemetar Ga Bun Beng mencoba menghibur, melangkah maju dan dengan hati-hati menyentuh kedua pundak wanita itu dengan ujung-ujung jari tangannya. Sentuhan ini sudah cukup untuk membuka bendungan itu. Ga Suheng, Ga Suheng. Milana lalu memeluk dan mendekap dada pria itu dengan mukanya, menangis sejadi-jadinya. Sumai, suara Bun Beng juga mengandung isak dan dia menengadah, memejamkan kedua matanya mencegah keluarnya air mata, dan tangan kanannya mengusap-usap rambut yang awut-awutan dan halus lemas itu. Sampai lama sekali mereka hanya berdiri saling peluk. Milana menangis terisak-isak, makin lama makin mereda dan Ga Bun Beng memeluk pundaknya dan membelai rambutnya. Setelah tangis wanita itu agak mereda, tinggal terisak-isak saja, Bun Beng lalu dengan halus melepaskan pelukannya, menjauhkan dirinya sambil berkata lembut. Sumai, aku telah mendengar semua apa yang terjadi di kota raja. Aku menyesal sekali, tidak dapat membantumu sama sekali. Milana masih belum mampu menjawab hanya terisak-isak dan menghapus sisa air mata dengan sehelai sapu tangan sutera. Mari kita duduk di bawah pohon itu dan bicara, Sumai. Bun Beng mengajaknya dan dia mengangguk, keduanya lalu duduk di atas akar-akar pohon yang menonjol di atas tanah. Milana menundukkan mukanya yang menjadi agak kemerahan, mungkin karena tangisnya, isaknya masih ada akan tetapi hanya kadang-kadang dan air matanya sudah berhenti mengucur. Wanita perkasa ini sudah dapat menguasai dirinya lagi. Sumai, aku sudah bertemu dengan Perdana Menteri Su dan mendengar dari beliau akan semua peristiwa. Suamimu telah membunuh Pangeran Liong Bin Ong dan dalam usaha itu dia berhasil akan tetapi dia juga terbunuh oleh para pengawal tokoh pemberontak itu. Dan kau telah melarikan Shanti Dewi, di mana sekarang? Dia telah dikawal oleh para pengawal Jenderal Kao, kembali ke Butan. Milana lalu menceritakan dengan singkat pertemuannya dengan Jenderal Kao. Kemudian dia menceritakan juga tentang pertemuannya dengan Ang Siok Bei, dan menambahkan. Ternyata benar bahwa Ang Tek Hoat itu adalah putranya, dan dia mencari-carimu sebagai seorang musuh besar, Su Heng. Biarlah, Ga Bun Beng menarik napas panjang, sikapnya tidak peduli. Sekarang engkau hendak kemanakah, Sumai? Suaranya penuh perasaan iba dan hal ini terasa sekali oleh Milana sehingga kembali wanita ini menggigit bibir menahan tangisnya. Tadinya aku hendak mencarimu, Su Heng. Akan tetapi karena tidak tahu engkau berada di mana, setelah Shanti Dewi diantar para pengawal, aku lalu hendak pergi ke Pulau Es saja. Syukur bahwa kita dapat bertemu di sini, Su Heng. Kau mencariku, Sumai? Ga Bun Beng memandang dengan jantung berdebar tegang. Mengapa engkau mencariku? Wajah yang masih agak pucat itu menjadi merah dan jari-jari tangannya gemetar ketika Milana mencari-cari ke balik bajunya, kemudian mengeluarkan sebuah sampul surat. Aku mencarimu untuk menyampaikan ini, Su Heng. Aku menemukan surat peninggalan suamiku ini di dalam kamarnya dan surat ini untukmu. Ga Bun Beng menerima surat itu dan membaca tulisan pada sampulnya.
Memang ditujukan kepadanya, ditulis oleh tangan Han Waikong dengan gaya tulisan yang kuat dan indah. Jantungnya berdebar tegang penuh kekhawatiran dan penyesalan. Apakah yang akan dia baca dan temukan di dalam surat ini? Apakah kata-kata kutukan dan penyesalan dari perwira gagah itu? Karena dia dan istrinya mempunyai hubungan cinta kasih? Apakah perwira itu menderita kesengsaraan batin karena dia? Karena istrinya mencinta dia? Hampir dia tidak berani membuka surat itu dan dia memandang kepada Milana. Akan tetapi wanita itu pun merunduk saja, agaknya menanti dengan penuh ketegangan. Sumoy, katakanlah, mengapa suamimu melakukan perbuatan nekat itu? Seorang diri menyerbu istana dan membunuh Pangeran Liong Bin Ong, bukankah hal itu sama artinya dengan membunuh diri? Ucapan itu terasa oleh Milana seperti tusukan pada jantungnya dan tak dapat dicegahnya lagi beberapa butir air mata mengalir turun dan karena dia menunduk, air mata itu berkumpul di ujung hidungnya seperti sebutir mutiara besar. Milana menggeleng kepala dan mutiara itu jatuh dari ujung hidungnya. Aku tidak tahu, dia merasa lehernya seperti dicekik, tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Gak Bun Beng menarik napas, memandang sampul surat itu lalu memberanikan hatinya, membuka sampul itu dengan jari-jari tangan gemetar dan mengeluarkan suratnya. Dia sudah siap untuk menerima berita yang paling buruk, siap untuk menerima celaan dan kutuk orang yang sudah mati itu. Lalu dibacanya surat itu. Gak Bun Beng Tai Hiap, kalau Tai Hiap membaca surat ini, saya tentu sudah mati. Kematian yang tidak sia-sia karena saya tentu telah berhasil membunuh dalang pemberontak Liong Bin Ong. Terutama sekali, dengan kematian saya, Putri Milana menjadi bebas untuk hidup bersama satu-satunya pria yang dicintanya, yaitu Tai Hiap sendiri. Percayalah, sejak dahulu sampai saat ini Putri Milana hanya mencinta Tai Hiap seorang, dan dia menjadi istri saya hanya namanya saja, bukan istri dalam arti sesungguhnya. Sampai saat ini Putri Milana masih seorang gadis yang selalu menanti pinangan Tai Hiap. Semoga bahagia, Han Waikong. Surat itu terlepas dari jari-jari tangan Gak Bun Beng yang gemetar karena jantungnya berdebar dengan keras. Oh, demikian keluhnya. Mendengar keluhan ini, Milana mengangkat mukanya memandang. Gak Bun Beng lalu menyambar kertas itu dan menyerahkan kepada Milana sambil berkata, suaranya gemetar. Benarkah ini? Benarkah ini? Milana menerima surat itu dan membacanya, dipandang dengan tajam oleh Gak Bun Beng. Perlahan-lahan kedua pipi wanita itu berubah menjadi merah sekali dan surat itu pun terlepas dari tangannya yang menggigil. Benarkah, Milana? Tanya Bun Beng, suaranya lirih seperti berbisik. Milana mengangkat muka memandang. Dua pasang mata saling bertemu dan akhirnya Milana hanya mengangguk penuh kepastian. Bun Beng meloncat berdiri. Akan tetapi mengapa, teriaknya. Milana? Engkau adalah istrinya. Mengapa engkau menyiksanya sedemikian rupa? Belasan tahun menjadi istrinya, hanya dalam nama saja. Betapa kejamnya engkau, mendengar ucapan ini, Milana juga meloncat berdiri dan memandang Bun Beng dengan mata bersinar-sinar. Mengapa? Tentu saja aku tidak bisa menyerahkan diri kepada lain pria. Setelah aku menyerahkan cinta kasih dan hatiku kepadamu, Su Heng, bagaimana mungkin aku dapat menyerahkan tubuhku kepada pria lain? Ah, tapi, kalau begitu, mengapa engkau menikah dengan dia? Karena Kaisar memaksaku. Kau bisa saja pergi dari istana dan mencari aku, Milana. Su Heng, bukankah engkau yang telah meninggalkan aku, pergi dariku? Aku telah merasa berdosa kepadamu dahulu, telah tidak mempercayaimu, dalam cerita sepasang pedang iblis. Akan tetapi aku tidak mungkin bisa menyerahkan diri kepada pria lain. Milana, Sumoy, begitu besar cintamu kepadaku. Dan kau tadinya kuanggap telah melupakan aku, Su Heng. Kiranya engkau pun rela hidup merana, tak pernah menikah, karena cintamu kepadaku. Milana, aku cinta padamu, sejak dahulu sampai detik ini, aku hanya merasa diriku tidak berharga untukmu. Dan ternyata engkau begitu setia kepadaku, ternyata aku yang telah menyiksa hidupmu, Milana. Su Heng. Milana mengeluh dan mereka saling tubruk, saling rangkul karena sekarang keduanya yakin akan cinta kasih mereka masing-masing. Sumoy. Milana, Milana, betapa aku rindu padamu. Aku pun rindu padamu, Su Heng. Sejenak kedua orang itu lupa diri. Milana terlena dalam pelukan Bun Beng, air matanya mengalir turun dari kedua mata yang dipejamkan.
Bun Beng mendekapnya, menciumnya, mencium lehernya, dagunya, bibirnya, hidung dan matanya, menghisap air mata itu, air mata yang seolah-olah menjadi air embun yang menyiram kembang di dalam hatinya yang kehausan dan yang hampir melayu, sehingga kembang itu menjadi segar kembali. Pada saat itu dicurahkanlah segala kerinduannya, segala cinta kasihnya sehingga setiap bulu di tubuhnya seolah-olah bangkit dan membelai wanita itu. Milana memejamkan matanya, merasa terayun di angkasa dengan nikmatnya. Wanita manakah yang tidak akan merasa berbahagia bahwa dia telah menundukkan hati pria yang dicintanya, merasa dibutuhkan, dicinta dan dipuja? Bisikan halus yang keluar dari bibir Bun Beng di dekat telinga, bisikan yang berkali-kali menyatakan cinta kasih yang mendalam, membuat hati Milana bangga dan bisikan itu lebih merdu daripada nyanyian surga. Akan tetapi tiba-tiba Milana melepaskan dirinya dengan halus, kini dia memandang kekasihnya dengan bibir tersenyum dan mata masih basah, dengan kedua pipi kemerahan seperti wajah seorang dara remaja yang baru pertama kali menerima ciuman seorang pria. Bun Beng memandang dengan terpesona. Jangan. Su Heng, jangan dulu, kita harus menghormati Han Wai Kong, dialah yang sesungguhnya mempertemukan kita kembali. Kita harus sabar menanti, biarkan aku berkabung selama setahun untuknya, Su Heng. Gak Bun Beng tersenyum, senyum penuh kecerahan yang baru pertama kali ini nampak di wajahnya, seolah-olah wajahnya bersinar kembali dengan cahaya kehidupan. Dia mengangguk dan matanya memandang penuh kelembutan, penuh kemesraan dan penuh pengertian. Memang sebaiknya begitu, Sumai. Sebaiknya begitu, betapapun juga, secara lahiriah dia adalah suamimu dan sahabat kita yang amat baik. Setelah menanti belasan tahun lamanya, apa artinya setahun bagi kita? Milana melangkah maju lagi dan memegang kedua tangan kekasihnya. Aku tahu bahwa engkaulah satu-satunya manusia yang bijaksana dan mulia di dunia ini. Mulai saat ini aku merasa seolah-olah baru hidup, Su Heng, Gak Bun Beng balas menggenggam jari-jari tangan yang halus itu. Bukan baru hidup melainkan hidup baru, Sumai. Sekarang, apakah engkau hendak melanjutkan perjalananmu ke Pulau Es? Aku terserah kepadamu, Su Heng. Sejak saat ini, aku hanya menurut apa yang kau katakan dan kau tentukan. Aku takut kalau keputusanku sendiri akan mengakibatkan kesalahan hebat seperti yang telah kita alami bersama dahulu. Aku menyerahkan segalanya kepadamu, Su Heng. Bukan main girangnya hati Gak Bun Beng. Kiranya lebih baik kalau kelak setahun kemudian kita bersama pergi menghadap ke Pulau Es untuk minta doa restu dari orang-orang tua. Sekarang, lebih baik kita mengejar perjalanan Shanti Dewi. Hatiku merasa tidak tenang kalau sampai anak itu hanya dikawal oleh pasukan biasa. Sebaiknya waktu yang 1 tahun itu kita pergunakan untuk mengawalnya ke Butan. Milana mengangguk, lalu berkata. Dia. Shanti Dewi amat mencintamu, Gak Su Heng. Bagaimana kau tahu? Anak yang baik itu menceritakan segalanya kepadaku. Dan tahukah engkau betapa dia marah-marah kepadaku dan menuntut agar aku membahagiakan engkau? Tidakkah aneh sekali itu? Seorang anak belasan tahun mengajarkan aku tentang cinta kasih. Dia benar-benar cinta kepadamu sehingga aku merasa heran mengapa engkau tidak menyambut uluran hati seorang dara secantik dia? Sumai, perlukah kau tanyakan lagi hal itu? Dengan adanya engkau, betapa mungkin aku mencinta wanita lain? Aku tahu akan kebaikan hatinya, karena itu dia kuanggap sebagai keponakan atau anak sendiri, dan karena itu pula kita sudah sepatutnya mengantarkan dia kembali kepada orang tuanya di Bhutan. Milana tersenyum manja. Terima kasih, Su Heng. Pernyataanmu itu makin meyakinkan hatiku betapa besar cintamu kepadaku, dan amat membahagiakan hatiku. Tidak kalah besarnya dengan kebahagiaanku memperoleh kenyataan bahwa selama ini engkau tetap mencintaku, Sumai. Mari kita berangkat, aku khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap diri Shanti Dewi. Maka berangkatlah kedua orang kekasih yang baru saling menemukan kembali setelah cinta kasih mereka terpisah selama belasan tahun itu. Patut dikagumi Gak Bun Beng dan Milana. Keduanya masih perawan dan perjaka, biarpun usia mereka telah mendekati 40 tahun, dan mereka selama belasan tahun menekan kerinduan hati masing-masing. Kini, setelah mereka berdua memperoleh kebebasan dan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk saling memiliki, seolah-olah kenikmatan itu merupakan setangkai bunga di depan mata, tinggal mengulur tangan memetiknya saja, dan keduanya sudah saling mencinta dan sudah saling percaya, tidak ada halangannya untuk saling menyerahkan diri lahir batin.
Mereka masih mampu mengatasi dorongan nafsu mereka dan melihat kenyataan bahwa hal itu kurang baik dan bahwa sudah sepatutnya kalau mereka menanti saja sudah menjadi bukti betapa teguh dan kokoh kuat dasar batin kedua orang gagah ini, yang tidak mudah dimabok oleh nafsu berahi. Sambil bergandeng tangan mereka pergi meninggalkan hutan itu dan dengan kecepatan luar biasa mereka menggunakan ilmu berlari cepat mereka menuju ke barat untuk menyusul rombongan Shanti Dewi yang dikawal oleh 2 orang pasukan pengawal Jenderal Cao Liang. Ketika mereka tiba di dekat dusun yang dijadikan markas sementara oleh Hek Tiao Lomo, di tengah jalan mereka bertemu dengan Sumakian Bu yang memimpin sepasukan yang terdiri dari belasan orang, yaitu pasukan yang didapatnya dari Perdana Menteri. Pemuda ini setelah berhasil membantu Tek Hoat membakar ruangan dan membiarkan Tek Hoat menolong Cheng Cheng, lalu melarikan diri ke kota raja dan dia pun pergi menemui Perdana Menteri Su, menceritakan dan minta bantuan untuk menolong Cheng Cheng dan Topeng Setan. Perdana Menteri Su dengan singkat menceritakan bahwa Shanti Dewi telah ditolong Tek Hoat dan karena semua perbuatannya itu adalah di luar tahu istana, maka Perdana Menteri yang bijaksana ini hanya dapat menyuruh pengawal-pengawal pribadinya yang berjumlah 15 orang untuk membantu Sumakian Bu menolong Cheng Cheng dan Topeng Setan. Demikianlah, di tengah jalan mereka saling bertemu. "Enci Milana, Ga Suheng." Kian Bu berseru dengan girang bukan main dan dia memegangi kedua tangan Suheng dan encinya itu. Kemana saja engkau selama ini, Kian Bu?" Milana bertanya. Ditanya demikian, Kian Bu menundukkan muka menyembunyikan perasaan jengah dan malunya. Tentu saja tidak mungkin dia menceritakan pengalamannya dengan Hong Kui. "Aku hanya merantau saja, Enci, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk kalian ketahui dan kebetulan sekali aku bertemu dengan kalian. Marilah kita pergi menolong Cheng Cheng dan Topeng Setan dan di perjalanan nanti ku ceritakan semua kepada Jiwi, kalian berdua." Tentu saja Gabun Beng dan Milana terkejut dan segera mengikuti adik itu melanjutkan perjalanan menuju ke dusun yang dijadikan tempat tinggal Tambolon. Kian Bu telah mendengar penuturan dari Perdana Menteri Su betapa Cheng Cheng masih ditawan oleh Tambolon menurut cerita Tek Hoat dan Shanti Dewi, dan bahwa Tek Hoat sedang pergi untuk menolongnya. Sedangkan Topeng Setan ditawan Hek Tiao Lomo di dusun Namlim. Dengan singkat namun jelas Kian Bu menceritakan betapa dia bertemu dengan Tek Hoat dan dia membantu Tek Hoat untuk membebaskan Cheng Cheng, kemudian dia pergi ke kota raja untuk minta bantuan. Hek Tiao Lomo kuat sekali kedudukannya, apalagi di dekat dusun Namlim itu terdapat pula rombongan Tambolon yang dibantu oleh banyak orang pandai, di antaranya seorang nenek yang amat lihai dan pandai ilmu sihir. Ternyata tadinya Putri Shanti Dewi ditawan oleh Tambolon dan telah diselamatkan oleh Tek Hoat dengan jalan menukarnya dengan Cheng Cheng. Menurut Perdana Menteri Su, kini putri itu telah dikawal oleh pasukan Bhutan sendiri, kembali ke Bhutan. Kian Bu menghentikan ceritanya karena dia masih merasa terluka oleh penolakan cintanya terhadap putri itu. Sungguh aneh sekali. Mengapa rombongan Hek Tiao Lomo dan rombongan Tambolon masih saja berkeliaran di sini? Dan bagaimana pula Shanti Dewi yang dikawal oleh pasukan Jenderal Cao sampai tertawan oleh rombongan Tambolon? Bagaimana pula cara Tek Hoat menukar tawanan itu? Pemuda itu ternyata hebat. Kembali dia telah menyelamatkan Shanti Dewi dan kini dia seorang diri hendak menolong Cheng Cheng, sungguh berbahaya baginya. Mari kita mempercepat perjalanan dan mendahului pasukan ini. Bun Beng berkata. Setelah berpesan kepada pasukan itu, Kian Bu lalu bersama Milana dan Bun Beng menggunakan ilmu berlari cepat, meninggalkan pasukan dan mendahului pergi ke sarang Tambolon di mana kabarnya Cheng Cheng menjadi tawanan Raja Liar itu. Akan tetapi ternyata rombongan itu tidak lagi berada di situ. Seperti kita ketahui, akibat khasiat darah anak ular naga yang diminumnya, Cheng Cheng dapat membebaskan diri sendiri dari tangan Tambolon dan kawan-kawannya, dan rombongan Raja Liar ini pun lalu pergi meninggalkan tempat itu untuk melakukan pengejaran. Karena dusun itu kosong, maka Bun Beng lalu mengajak Milana dan Kian Bu untuk melanjutkan perjalanan ke Namlim. Kedatangan 3 orang ini dengan pasukan pengawal di belakang mereka, telah diketahui oleh anak buah Hek Tiao Lomo yang cepat melapor kepada ketua Pulau Neraka ini. Tentu saja Hek Tiao Lomo menjadi terkejut sekali dan pada saat itu dia melihat Topeng Setan sudah dapat membebaskan diri secara menggiriskan. Maka timbullah akalnya untuk mengadu Topeng Setan dengan rombongan Putri Milana.
Biarpun Cheng Cheng sudah tidak berada lagi di tahanan, akan tetapi kebebasan darah ini belum diketahui oleh topeng setan dan karenanya dia masih dapat menipu topeng setan dan memaksanya untuk membantunya dengan mengancam Cheng Cheng yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di situ. Demikianlah mengapa Gak Bun Beng, Milana dan Sumakian Bu dapat muncul di tempat itu dan kini kita kembali kepada topeng setan yang dihadapkan pada dua pilihan yang amat berat baginya. Sungguh berat baginya untuk menghadapi rombongan Putri Milana yang dihormati dan dipandang tinggi itu, akan tetapi apapun akan dilakukannya demi untuk menolong keselamatan Cheng Cheng. Bagaimana, topeng setan? Apakah engkau lebih ingin melihat kami membunuh gadis itu kemudian engkau melawan kami mati-matian? Jangan mengira bahwa kami takut kepadamu. Kami hanya ingin menarikmu sebagai kawan untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat itu, dan percayalah, aku pasti akan membebaskan engkau dan gadis itu kelak. Mereka telah tiba di luar dan pergilah kau mengundurkan mereka. Baik, akan tetapi awaslah engkau kalau menipuku, Lomo, teriak topeng setan yang kini juga sudah mendengar gerakan orang di depan rumah itu. Dia meloncat keluar dan terus ke ruangan depan dan tiba-tiba saja dia sudah berhadapan dengan Putri Milana, Gak Bun Beng dan Sumakian Bu. Pergilah kalian dari sini. Ah, pergilah segera. Topeng setan berkata sambil melambai-lambaikan tangannya memberi isyarat agar supaya mereka itu pergi dari situ. Topeng setan, kami datang justru untuk menolong engkau dan Cheng Cheng, Sumakian Bu berkata. Tidak, tidak. Lekas kalian pergi dari sini, lekas. Kembali topeng setan berseru dengan kacau karena memang hatinya kacau balau tidak karuan menghadapi keadaan gawat yang mengancam keselamatan Cheng Cheng itu. Milana dan Gak Bun Beng hanya pernah mendengar nama topeng setan, akan tetapi mereka baru sekarang melihat orangnya. Bagi kedua orang pendekar besar ini, orang yang menyembunyikan mukanya di balik topeng sudah menunjukkan ketidakjujuran orang itu, maka topeng itu saja sudah mendatangkan kesan yang kurang baik bagi mereka. Topeng setan atau siapapun adanya engkau. Mundurlah dan kami datang untuk membebaskan Cheng Cheng. Tidak, tidak. Paduka saja mundurlah. Dan harap jangan mencampuri urusan kami berdua dengan Hek Tiao Lomo. Milana menjadi marah. Biarpun satu kali dia pernah melihat topeng setan ini dan biarpun dia sudah mendengar bahwa orang ini adalah pembantunya Cheng Cheng, namun sikapnya sekarang amat mencurigakan karena agaknya membela Hek Tiao Lomo. Manusia sombong, agaknya engkau telah berkhianat dan memihak Hek Tiao Lomo. Minggir. Milana maju dan mendorong topeng setan agar ke pinggir akan tetapi topeng setan menggerakkan tangan kanannya menangkis. Des! Milana terlempar hampir jatuh oleh tangkisan itu, baiknya Bun Beng cepat menyambar lengannya. Milana dan Bun Beng terkejut bukan main. Apalagi Milana. Wanita perkasa ini tadi sudah mengerahkan seluruh tenaganya karena dia dapat menduga bahwa topeng setan ini memiliki kepandaian hebat, namun dia terlempar oleh tangkisan itu. Sungguh hebat orang ini. Hek Tiao Lomo, pembantunya yang utama Ji Song, dan Mao Xiao Moli juga kaget bukan main melihat betapa topeng setan dapat menangkis dan membuat putri yang mereka segani dan takuti itu terlempar. Akan tetapi, Mao Xiao Moli Lau Hongkui yang melihat Sumakian Bu muncul bersama Milana dan Gak Bun Beng menjadi girang dan juga khawatir. Kian Bu. Dia berseru memanggil akan tetapi pemuda itu sudah cepat melompat ke belakang dan menghilang karena dia merasa malu sekali kalau sampai wanita cantik yang membuat dia mabuk dan lupa daratan, membuat dia tenggelam dalam permainan cinta dan nafsu berahi, akan membuka rahasia yang memalukan di depan encinya dan suhengnya. Pada saat itu, Milana sudah menjadi marah bukan main. Kau mundurlah, biar aku menghadapinya, kata Bun Beng, akan tetapi Milana yang sudah penasaran itu membantah. Biar aku mencobanya sekali lagi. Putri Milana sudah mengerahkan tenaga sakti dari Pulau Es, yaitu tenaga Swat Im Sin Kang. Setelah mengerahkan tenaga mujizat ini, tangan putri itu kelihatan mengkilap kebiruan dan di ruangan itu menyambar hawa yang amat dingin. Topeng setan maklum bahwa putri ini memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat, maka dia pun terpaksa mengerahkan ilmunya yang mujizat, yang baru saja dikuasainya, yaitu tenaga Sin Leong Hok Te. Tubuhnya memasang kuda-kuda rendah sekali, hampir menelungkup, lengan kanannya lurus ke depan dengan jari-jari tangan membentuk kepala ular, tubuhnya kaku kejang dan anehnya, lengan kiri yang hanya tinggal lengan bajunya yang kosong itu seolah-olah hidup, dapat bergerak-gerak lurus ke belakang dan kopat-kapit seperti ekor naga. Pergi! Milana membentak dan wanita ini sudah mendorong dengan lengan tangannya.
Hawa yang amat dingin menyambar ke arah topeng setan. Pukulan yang didasari tenaga SWAT Im Sin Kang ini hebat dan dahsyat bukan main. Dengan ilmu ini yang sudah sampai di puncaknya, air pun terkena hawa pukulan ini akan menjadi beku. Topeng setan memapaki dengan lengan kanannya dalam tangkisan yang dahsyat pula. Des! Kembali tubuh Milana terlempar ke belakang sedangkan topeng setan hanya melangkah mundur 2 langkah saja. Dan kembali Gak Bun Beng yang menyambar lengan Milana. Sekali ini Milana tidak banyak membantah ketika Bun Beng yang maju menghadapi topeng setan. Hek Tiao Lomo dan para pembantunya memandang heran dan terkejut, akan tetapi juga girang bahwa pembantu mereka itu dapat menolong mereka menghadapi para lawan yang tangguh itu. Diam-diam Hek Tiao Lomo memberi isyarat kepada semuanya dan kepada para pembantu dan anak buahnya dan diam-diam mereka itu mundur ke dalam. Mereka hendak mempergunakan kesempatan selagi para musuh sibuk menghadapi tupeng setan yang hebat itu untuk meloloskan diri karena mereka merasa tidak akan menguntungkan kalau melawan pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Putri Milana. Gak Bun Beng memandang tajam dan dengan penuh keheranan. Selama hidupnya yang penuh dengan pengalaman dan pertempuran melawan orang-orang pandai, tokoh-tokoh sesat dari seluruh dunia persilatan belum pernah dia bertemu dengan orang yang menggunakan ilmu pukulan semacam yang diperlihatkan topeng setan ini. Penghimpunan Sin Kang dengan tubuh merendah hampir menelungkup itu. Dia sendiri pernah melatih diri di bawah pimpinan Butek Xiao Jin tokoh besar di Pulau Neraka dengan Sin Kang mujizat yang dinamakan tenaga sakti inti bumi, yang juga pengerahan tenaganya dilakukan dengan menelungkup di atas tanah. Akan tetapi sungguh berbeda lagi dengan yang diperlihatkan topeng setan tadi. Apalagi gerakan ilmu silat yang aneh itu, lengan kanan seperti kepala ular dan lengan buntung diwakili lengan baju seperti ekor naga, sungguh amat mengerikan dan hebat. Kalau Sin Kang si topeng setan mampu menandingi SWAT Im Sin Kang, sungguh amat luar biasa. Biarpun dia tahu bahwa Milana belum mencapai kesempurnaan dalam latihan SWAT Im Sin Kang, namun tingkat wanita ini amat tinggi dan sukar mencari tandingannya. Kau agaknya berkeras hendak membela Hek Tiao Lomo, kata Gak Bun Beng. Terpaksa aku pun harus menggunakan kekerasan. Harap Tayyap mundur saja, topeng setan berkata dengan cemas. Aku tidak tahu apa yang memaksamu, akan tetapi jelas engkau membela musuh, maka terpaksa aku akan berusaha menyingkirkanmu. Bun Beng kini mengerahkan tenaga Fiang Sin Kang di tangan kanannya, tenaga ini sudah dia perkuat dengan tenaga sakti inti bumi sehingga lengan kanannya itu kelihatan merah membara seperti baja yang terbakar api dan mengeluarkan uap. Hawa di sekitarnya menjadi panas sekali sehingga para pengawal yang sudah tiba di situ, tidak berani mendekat saking panasnya. Topeng setan terkejut bukan main, maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang benar-benar sakti, akan tetapi karena dia harus melindungi keselamatan Cheng Cheng, dia tidak gentar dan kalau perlu dia akan mempertaruhkan nyawanya. Gak Bun Beng mengeluarkan pekik melengking dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka untuk menghantam. Serangkum hawa panas sekali menyambar dan topeng setan terpaksa menyambutnya dengan telapak tangan kanannya, seperti tadi tubuhnya mengambil posisi rendah dan lengan baju kirinya tergerak-gerak di belakangnya seperti mengatur keseimbangan. Blar! Hebat bukan main pertemuan dua tenaga sakti di udara ini, terasa oleh semua orang, bahkan beberapa orang pengawal yang sudah menonton dari jarak jauh ada yang terpental. Topeng setan berseru keras dan pada saat kedua tangan bertemu tadi, kakinya melangkah ke belakang, akan tetapi tiba-tiba, ekor naga, yang berupa lengan baju kirinya itu menyambar. Tubuhnya miring. Piar! Bun Beng terkejut dan masih sempat menangkis, akan tetapi tetap saja dia terhuyung ke belakang, sedangkan topeng setan juga terhuyung ke belakang dengan muka pucat akibat pertemuan tenaga sakti yang pertama tadi. Topeng setan memandang dengan mata terbelalak. Dia maklum bahwa dia sudah berhasil menguasai ilmu tenaga sakti Sin Leong Hokte, biarpun belum sesempurna gurunya, namun ilmu ini hebat sekali dan menurut gurunya, jarang ada orang di dunia yang akan mampu melawannya. Akan tetapi siapa kira, baru saja dia berkesempatan mempergunakan ilmu yang dahsyat ini, dia telah menemui lawan yang begini hebat. Di lain pihak, Gak Bun Beng juga memandang dengan mata terbelalak dan jantung berdebar keras. Baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang hebat, yang dapat mengimbangi kepandaiannya. Seolah-olah dia melihat tokoh-tokoh besar seperti Cui Beng Koaiong dan Butek Xiao Jin, dua tokoh Pulau Neraka itu, hidup lagi. Topeng setan ini merupakan orang yang kepandaiannya sukar ditandingi.
Padahal dia sudah menggembleng dirinya dan pukulannya tadi adalah pukulan yang didasari persatuan tenaga Fiang Xinkang dan inti bumi. Kiranya di dunia ini hanya dapat dihitung dengan jari tangan saja yang akan mampu menahan pukulannya, di samping tentu saja orang sakti seperti pendekar super sakti, akan tetapi orang bertopeng ini mampu menahan bahkan membalas dan membuat dia terhuyung. Sejenak keduanya saling pandang dengan mata terbelalak, seperti dua ekor ayam jago yang berlagak sebelum saling gempur, berdiri saling pandang dan saling taksir. Tiba-tiba Bun Beng mengeluarkan suara melengking tinggi dan pendekar sakti ini sudah bergerak menyerang. Topeng setan yang sudah memasang kuda-kuda Sin Leong Hokte menyambut dan bertempurlah kedua orang itu. Karena dia yakin bahwa lawannya ini memang dahsyat sekali dan tingkat kepandaiannya masih lebih tinggi daripadanya, maka topeng setan tidak berani mainkan lain ilmu silat kecuali yang baru saja dikuasainya, yaitu ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat yang sejak dahulu memang sudah dihafalnya benar akan tetapi baru sekarang dia kuasai. Pula, ilmu inilah satu-satunya ilmu silat tinggi yang dikenalnya, yang cocok dimainkan dengan lengan tunggal, sedangkan ilmu silatnya yang lain, dahulu dilatihnya dengan sepasang lengan sehingga tentu sekarang menjadi canggung kalau dia mainkan dengan lengan tunggal. Sementara itu, menghadapi serangan-serangan yang aneh dari lengan kanan dan ekor, berupa lengan baju kiri itu, Gak Bun Beng mainkan ilmu silat Kong Jiu Jit Tin, dengan tangan kosong memasuki barisan, sambil mengerahkan tenaga saktinya berganti-ganti kadang-kadang dengan Fiang Xinkang, kadang-kadang dengan Swat Im Xinkang yang amat dingin. Akhirnya topeng setan harus mengakui keunggulan pendekar sakti Gak Bun Beng. Dan diam-diam Bun Beng juga harus mengakui bahwa kalau saja topeng setan tidak sedang terluka hebat, dan kalau saja ilmu silat aneh itu sudah dikuasainya benar, sudah terlatih matang dan banyak dipakai menghadapi orang pandai dalam pertempuran, belum tentu dia akan dapat menang dengan mudah. Kini topeng setan terhuyung dan terdesak hebat, agaknya sebentar lagi akan roboh. Topeng setan merasa heran sekali mengapa Hek Tiao Lomo dan Mao Xiao Moli tidak membantunya, padahal kedua orang itu memiliki kepandaian hebat pula dan kalau membantunya, belum tentu dia sampai terdesak seperti ini. Ketika sebuah hantaman yang biarpun sudah ditangkisnya membuat dia terlempar ke belakang, dia menengok dan dia tidak melihat mereka. Terkejutlah dia. Celaka, pikirnya, siapa tahu dia ditipu oleh orang pulau neraka itu. Tahan dulu, teriaknya ketika Gak Bun Beng mendesak maju. Napasnya sudah terengah-engah dan keringatnya bercucuran. Tai Hiap. Puteri. Tolonglah, harap jangan serbu Hek Tiao Lomo karena Cheng Cheng mereka jadikan sandera. Mereka akan membunuh Cheng Cheng kalau saya tidak melawan Jiwi, maka terpaksa saya melawan agar Cheng Cheng dibebaskan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Paman. Kau sudah mati-matian membelaku. Aku telah dapat lolos, Paman. Kemudian dia membalik, menghadapi Gak Bun Beng dan Puteri Milana dengan kedua tangan terkepal. Paman Gak Bun Beng dan Bibi Puteri Milana. Kalau kalian melanjutkan mendesak dan menyerang Paman Topeng Setan, terpaksa aku akan menantang kalian. Hush. Cheng Cheng, jangan kurang ajar kau terhadap mereka. Gak Tai Hiap, celaka, kita telah diadu domba dan ditipu oleh Hek Tiao Lomo, kata Topeng Setan. Akan tetapi Cheng Cheng yang kegirangan melihat Topeng Setan tidak mati seperti dikhawatirkannya itu, sudah lari dan menubruk, merangkulnya dengan penuh kebanggaan dan kegirangan. Lagi-lagi dalam keadaan seperti itu, Topeng Setan telah memperlihatkan kemuliaan hatinya terhadap dia, telah membelanya mati-matian, bahkan sampai berani melawan Gak Bun Beng yang demikian sakti karena dia ditekan oleh Hek Tiao Lomo yang mengancam hendak membunuhnya kalau si buruk rupa ini tidak melawan Gak Bun Beng. Dia baru saja tiba dan selagi dia terheran-heran dan kebingungan menyaksikan Topeng Setan bertanding sedemikian hebatnya dengan Gak Bun Beng, dia mendengar ucapan Topeng Setan itu maka dia lalu berteriak dan muncul memperlihatkan diri. Syukur engkau telah bebas pula, Paman. Betapa aku amat mengkhawatirkan dirimu, Paman, katanya. Dan kau, bagaimana kau dapat bebas, Cheng Cheng? Napasnya sudah terengah-engah dan keringatnya bercucuran. Topeng Setan bertanya dan mereka lalu bicara dengan asyik, tanpa mempedulikan Milana dan Gak Bun Beng yang sudah menerjang ke dalam. Akan tetapi rumah itu sudah kosong sama sekali dan di belakang mereka berjumpa dengan Sumakian Bu. Kau tadi kemana, Bute? Tanya Milana terheran-heran. Baru sekarang dia teringat bahwa adiknya ini tidak nampak ketika mereka bertanding melawan Topeng Setan.
Aku tadinya menyelinap ke belakang untuk menolong Cheng Cheng. Kiranya Cheng Cheng tidak ada dan mereka semua telah melarikan diri, jawab Suma Qianbu yang sebenarnya menghindarkan diri dari Mao Xiao Moli Lau Hong Kui. Mereka semua lalu mencari-cari, mengejar ke sana-sini dan mengerahkan belasan orang pengawal, namun hasilnya sia-sia belaka. Hek Tiao Lomo dan kawan-kawannya sudah melarikan diri entah kemana, menggunakan kesempatan selagi Milana dan Gak Bun Beng sibuk bertempur melawan topeng setan tadi. Terpaksa mereka kembali ke tempat tadi dan melihat topeng setan dan Cheng Cheng masih bercakap-cakap dengan asyik sekali. Orang itu hebat, entah siapa dia, diam-diam Gak Bun Beng berbisik kepada Milana dan wanita perkasa itu mengangguk menyetujui. Tapi dia benar-benar setia, agaknya dia mencinta Cheng Cheng, bisiknya kembali dan biarpun tidak yakin akan hal ini, Gak Bun Beng juga mengangguk. Baginya, tanpa melihat wajah si kedok itu, bagaimana dia bisa menduga isi hati orang? Akan tetapi, dalam hal asmara memang wanita lebih halus perasaannya. Melihat kedatangan mereka, Cheng Cheng lalu bertanya kepada Milana. Bibi Putri Milana, bagaimana dengan Shanti Dewi? Di mana kakak Shanti? Yang menjawabnya adalah Suma Qianbu. Menurut penuturan Perdana Menteri Su, putri itu kini telah dikawal oleh para utusan Bhutan sendiri kembali ke negaranya. Ah! Kiranya dia bermain curang. Cheng Cheng berseru. Siapa? Ang Tek Hoat. Dia menolongku dari tahanan di sini, akan tetapi dia membawaku, dan menukarkan aku dengan Enci Shanti yang tadinya tertawan oleh Tambolon. Untung aku dapat meloloskan diri, dia tidak menceritakan kepada orang lain kecuali kepada topeng setan tadi betapa dia secara aneh dan tiba-tiba memiliki tenaga mujizat yang amat dahsyat itu. Selagi mereka bercakap-cakap, datang serombongan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Cao Liang. Begitu tiba di situ dan melihat Cheng Cheng, jenderal ini menjadi girang sekali. Cheng Cheng, nona yang baik. Ternyata benar engkau masih hidup. Dengan suara serak karena terharunya dia menghampiri Cheng Cheng dan memeluknya seperti memeluk anaknya sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa kau masih hidup, akan tetapi sukar bagiku untuk percaya setelah melihat kau terjerumus ke dalam sumur maut. Betapa bahagia rasa hatiku dapat bertemu denganmu. Cheng Cheng segera memberi hormat dan hatinya terharu sekali. Jenderal ini merupakan satu di antara orang-orang di dunia ini yang amat baik kepadanya. Paman, inilah dia Paman Jenderal Cao Liang yang sering kuceritakan kepadamu, seorang yang amat mulia hatinya, katanya kepada topeng setan memperkenalkan. Jenderal Cao Liang terkejut sekali melihat orang yang bertopeng seperti setan dan amat buruk, lagi lengannya buntung sebelah itu. Siapa dia? Gak Bun Beng yang menerangkan. Goan Sui, dia adalah topeng setan yang amat terkenal, yang menjadi pembantu dan pengawal Cheng Cheng. Akan tetapi ternyata ilmu kepandaiannya hebat bukan main, saya sendiri sampai kewalahan dibuatnya. Dengan singkat pendekar ini menuturkan kepada Jenderal Cao tentang peristiwa tadi. Sang jenderal mengangguk-angguk, kagum memandang ke arah topeng setan yang hanya menunduk. Selama orang-orang jahat itu masih berkeliaran, negara tidak akan aman, katanya. Setelah kini pemberontakan dapat terbasmi, para kaki tangan pemberontak harus dibersihkan karena jelas bahwa mereka tidak mau insyaf dan melanjutkan kejahatan mereka. Saya akan mengerahkan semua kekuatan untuk membasmi mereka. Lalu kepada Cheng Cheng dia berkata, harap kau suka ikut bersamaku dan singgah di rumahku karena banyak hal yang harus kubicarakan denganmu, anak yang baik. Cheng Cheng menoleh kepada topeng setan yang masih menunduk saja. Hatinya bimbang karena dia tidak mau berpisah lagi dari topeng setan, akan tetapi menolak permintaan jenderal yang amat baik hati itu pun dia merasa tidak enak. Melihat keraguan Cheng Cheng, jenderal yang gagah perkasa dan berwatak jujur itu lalu tertawa dan dengan suara lantang berkata, Anak Cheng, biarlah disaksikan oleh para tokoh perkasa di sini, bahkan oleh Putri Milana yang masih terhitung bibi luarmu, aku mengundangmu untuk membicarakan soal perjodohan. Aku ingin sekali mengambil engkau sebagai mantuku, Cheng Cheng. Putri Milana terbelalak, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk setuju, sedangkan Gak Bun Beng juga tersenyum. Dia sudah mendengar bahwa putra sulung jenderal ini, yang tadinya lenyap, kini telah pulang dan telah menjadi seorang pemuda yang amat lihai dan telah membantu pelaksanaan penghancuran para pemberontak. Biarpun dia sendiri tidak mengenal pemuda itu, namun melihat Jenderal Cao, seorang yang dia ketahui betul sifat dan keadaannya, amat baiklah kalau gadis yang gagah ini menjadi mantu jenderal itu.
Akan tetapi tiba-tiba Cheng Cheng berseru keras. Paman. Paman topeng setan, kau tunggu aku. Semua orang menoleh dan melihat bahwa topeng setan telah pergi dari situ tanpa pamit lagi. Mendengar teriakan Cheng Cheng, dia hanya menoleh sebentar, lalu melangkah pergi lagi tanpa mengeluarkan kata-kata. Paman Jenderal Kao, harap suka maafkan saya. Biarlah lain kali saja saya pergi mengunjungi rumah Paman untuk mengaturkan terima kasih. Paman Ga, Bibi Putri, maafkan saya. Cheng Cheng lalu berlari cepat mengejar topeng setan yang sudah agak jauh. Semua orang memandang ketika darah itu berhasil menyusul topeng setan dan mereka berdua itu berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap. Sungguh pasangan yang sama sekali tidak patut dan berat sebelah. Jenderal Cao Liang menggosok-gosok dagunya, mengelus jenggot dengan hati penasaran dan kecewa. Sungguh manusia aneh topeng setan itu. Akan tetapi kesetiaannya terhadap darah itu tidak perlu diragukan lagi, Cao Goan Sui. Karena itu tenangkanlah hatimu, darah itu tidak akan dibiarkan mengalami malapetaka. Jenderal Cao Liang dan pasukannya lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari dan membasmi kaki tangan bekas pemberontak yang masih berkeliaran, sedangkan Gak Bun Beng dan Putri Milana melanjutkan perjalanan mereka untuk mengejar rombongan Shanti Dewi untuk melindunginya. Bute, aku dan Dasuheng akan mengantarnya sampai ke Butan. Kau sebaiknya pulang dulu ke Pulau Es dan ceritakan semua yang telah terjadi kepada ayah dan ibu dan katakan bahwa setelah mengantar Shanti Dewi ke Butan, kami berdua akan pergi ke Pulau Es menghadap ayah dan ibu. Kian Bu hanya mengangguk, akan tetapi setelah semua orang pergi, dia tidak menuju ke Pulau Es, sebaliknya dia pun menuju ke barat karena dia ingin mencari kakaknya, Sumakian Li yang tidak diketahuinya kemana perginya itu. Juga dia masih perlu waktu panjang untuk memulihkan perasaannya yang terguncang karena dia malu dan menyesal akan semua perbuatannya bersama dengan Mao Xiao Moli. Kini baru dia insyaf betapa dia telah terpikat oleh wanita yang hina, seorang datuk kaum sesat yang gila laki-laki. Sungguh dia merasa menyesal sekali kepada dirinya sendiri yang dianggap amat lemah dan mudah jatuh oleh kecantikan wanita. Kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda itu berjalan dengan tenang melalui lembah pegunungan, dikawal oleh 36 orang yang kelihatan gagah perkasa, kesemuanya menunggang kuda dan biarpun mereka berpakaian seperti orang-orang biasa, bukan pakaian seragam piausu, pengawal barang, namun dari cara mereka menunggang kuda, duduk dengan tegak dan kuda mereka teratur rapi di belakang dan di depan kereta, dapat diduga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang biasa berbaris dengan kuda dan mengenal disiplin. Pemimpinnya, seorang laki-laki tinggi besar dengan kumis dan jenggot pendek rapi, kelihatan gagah sekali dan mereka melanjutkan perjalanan berkuda itu menuju ke barat tanpa banyak kata-kata. Kereta itu sendiri amat besar, tidak seperti kereta biasa, agaknya kereta yang khusus dibuat untuk keperluan itu. Panjang kereta 2 kali panjang kereta biasa, maka penariknya adalah 4 ekor kuda, tidak 2 ekor seperti biasa kalau hanya menarik penumpang. Di bagian paling belakang dari rombongan itu terdapat seekor kuda menarik sebuah kereta kecil yang terisi barang-barang perbekalan mereka. Orang-orang yang kelihatan gagah itu ternyata dapat bekerja sama dengan cepat dan setiap kali jalan terlalu mendaki sehingga 4 ekor kuda yang menarik kereta besar itu kelihatan payah, mereka lalu langsung meloncat turun dan beberapa orang ikut mendorong roda kereta sehingga kereta itu dapat mendaki dengan lancar dan perjalanan tidak perlu dihentikan. Biarpun mereka tidak tergesa-gesa, namun perjalanan itu tidak pernah berhenti kecuali kalau hendak makan atau bermalam di tengah perjalanan. Pagi hari itu amat cerah. Jalan yang dilalui rombongan itu pun datar sehingga kuda mereka berlari congklang dan kereta bergerak lancar. Suara derap kaki kuda menimbulkan bunyi irama yang lucu dan menggembirakan, dan barisan kuda itu akhirnya memasuki sebuah hutan kecil yang mulai diterobos sinar matahari pagi yang membangunkan semua binatang penghuni hutan. Beberapa ekor kelinci dan tikus lari berserabutan melintasi jalan dan menyelinap ke balik semak-semak ketika rombongan itu tiba. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.